Pada video ini kita akan membahas pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah proses rutin untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi. Karena itu, pengadaan harus mengikuti prinsip quality cost delivery atau kualitas tepat, biaya optimal, dan ketepatan waktu. Pengadaan terbagi menjadi dua, pengadaan publik dan pengadaan swasta. Pengadaan publik menggunakan dana negara sehingga lebih formal, transparan, dan diatur ketat oleh regulasi. Sedangkan pengadaan swasta lebih fleksibel, pemilik proyek bebas memilih metode tender atau negosiasi sesuai kebutuhan bisnis. Dalam pembangunan infrastruktur, digunakan skema PPP, Public Private Partnership, yaitu kerjasama pemerintah dan swasta dengan pembagian peran, resiko, dan manfaat. Swasta biasanya ikut mendanai, membangun, dan mengoperasikan aset untuk jangka waktu tertentu. Salah satu bentuknya adalah PFI, Private Finance Initiative, di mana hampir seluruh pembiayaan disediakan swasta dan pemerintah membayar secara bertahap setelah infrastruktur selesai dan beroperasi, umumnya untuk sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lainnya. Tujuan pengadaan menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah memperoleh barang atau jasa yang tepat kualitas, tepat harga, dan tepat waktu dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberi value for money bagi masyarakat. Regulasi ini juga memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, mendorong persaingan usaha yang sehat, serta mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan UMKM, dan penerapan pembangunan berkelanjutan. Dalam manajemen konstruksi terdapat 3 jenis procurement. Yang pertama, pengadaan tradisional. Desain dan konstruksi dipisahkan. Perencana membuat desain lengkap dan dokumen tender, lalu kontraktor melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, desain build. Desain dan konstruksi digabung dalam satu kontrak. Penyedia desain build menangani desain sekaligus membangun. Yang ketiga, sistem pengadaan manajemen. Pemilik membuat kontrak terpisah untuk perancang, manajer konstruksi, dan kontraktor. Manajer konstruksi mengkoordinasikan semua paket pekerjaan. Pengaruh jenis pengadaan terhadap kinerja proyek. Jenis pengadaan sangat memengaruhi biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan proyek. Yang pertama, sistem tradisional. Dari aspek biaya, pembayaran di awal karena desain sudah lengkap sebelum tender, memiliki mutu tinggi karena desain matang dan terstandar. Namun dari segi waktu paling lambat karena konstruksi menunggu desain selesai. Yang kedua, desain build. Dari aspek biaya cukup pasti dengan efisiensi tinggi dan memiliki mutu yang tetap terjaga meski kontrol desain lebih terbatas. Untuk waktu pekerjaan lebih cepat karena desain dan konstruksi berjalan paralel. Yang ketiga, sistem pengadaan manajemen. Untuk pembiayaan kurang pasti karena sistem paket terpisah. Dan memiliki mutu yang sangat baik karena melibatkan spesialis dan koordinasi manajer konstruksi, serta waktu pekerjaan paling cepat karena pekerjaan bisa dimulai sebelum desain final dan dilakukan secara paralel. Tender merupakan salah satu sistem pengadaan barang dan jasa yang sangat penting dalam bidang konstruksi. Proses tender biasanya dilakukan oleh pemilik dengan cara mengundang perusahaan kontraktor untuk mengikuti kompetisi. Nah, tujuan dari tender ini untuk mendapatkan pemenang dari persyaratan teknis, mutu, serta waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah metode tender. Metode tender adalah proses atau metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan penyedia yang terbaik dan sesuai untuk proyek tertentu. Nah, proses tender ini melibatkan pengajuan penawaran dari vendor atau kontraktor yang kemudian akan dievaluasi melalui kriteria tertentu. Nah, selanjutnya metode tender memiliki beberapa jenis nih. Yang pertama ada tender terbuka, di mana klien mengumumkan proyek yang diusulkan secara publik dan terbuka untuk semua kontraktor yang berminat. Biasanya diumumkan melalui media massa atau situs web resmi organisasi. Nah, tender terbuka memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan seperti berikut ini. Nah, metode tender selanjutnya adalah tender selektif, di mana klien hanya mengundang sejumlah kontraktor yang terpilih untuk pengajuan penawaran. Tender selektif biasanya dilakukan dengan menetapkan kriteria seleksi awal yang harus dipenuhi oleh calon pemasok atau kontraktor. Nah, tender selektif juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, seperti berikut ini. Nah, metode tender yang terakhir adalah negosiasi tender. Metode ini melibatkan proses negosiasi antara perusahaan yang satu atau lebih dengan pemasok atau kontraktor yang telah dipilih sebelumnya. Nah, tender negosiasi biasanya dilakukan ketika proyek memiliki kompleksitas, resiko, atau ketidakpastian yang tinggi, sehingga sulit untuk menentukan spesifikasi atau harga yang secara pasti. Nah, negosiasi tender juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, seperti berikut ini. Selanjutnya adalah strategi pengadaan. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang atau jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan aturan atau prosedur, etika, kebijakan, dan prinsip pengadaan. Nah, strategi pengadaan barang dan jasa memiliki 3 tahapan. Di antaranya, yang pertama, analisis pengadaan barang dan jasa.
Ini merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa, seperti kebutuhan, anggaran, spesifikasi pasar, penyedia, metode, dan regulasi yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup, kriteria, dan batasan pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Nah, tahapan pengadaan barang dan jasa yang kedua adalah perumusan strategi pengadaan barang dan jasa. Ini merupakan proses menyusun rencana aksi yang terdiri dari tujuan, sasaran, langkah-langkah, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Tahapan pengadaan barang dan jasa yang terakhir adalah implementasi strategi barang dan jasa. Ini merupakan proses pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan prosedur, etika, kebijakan, dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, sumber, dan harga berdasarkan aturan transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi. Bahasan selanjutnya adalah proses pengadaan. Dapat dilihat di gambar di atas. Menunjukkan alur proses pengadaan dengan titik kritis pada tahap pengambilan dokumen tender yang menjadi batas atau cut-off penentuan dokumen mana atau pedoman mana yang akan digunakan. Proses pengadaan yang belum melewati tahap pengambilan dokumen tender wajib mengikuti pedoman baru, sedangkan proses yang sudah melampaui tahap tersebut tetap mengikuti pedoman sebelumnya demi menjaga konsistensi dan menghindari perubahan aturan di tengah proses. Setelah melewati fase implementasi, alur berlanjut menuju penetapan kontrak dan diikuti proses perubahan kontrak yang tetap mengacu pada pedoman yang berlaku. Secara keseluruhan, diagram ini menegaskan pentingnya kejelasan titik batas agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi serta memastikan setiap paket pengadaan berjalan dengan aturan yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harga perkiraan sendiri atau HPS. HPS itu sendiri adalah perkiraan biaya proyek yang dibuat sebelum tender dimulai. Nah, fungsinya itu untuk menentukan batas wajar harga penawaran, terus mengendalikan anggaran, dan juga menjadi dasar negosiasi. Jika semua penawaran itu lebih tinggi dari HPS, maka akan dilakukan negosiasi atau tender bisa dinyatakan gagal. Selanjutnya ada jenis-jenis kontrak, dibagi menjadi waktu, pembayaran, dan bentuk perikatan. Berdasarkan waktu itu ada tahun tunggal dan tahun jamak. Berdasarkan pembayaran ada lamsam, harga satuan, turnkey, cost plus fee. Terus kalau dari bentuk perikatannya sendiri itu ada joint contract, strategic alliance, dan lainnya. Terus untuk penunjukan langsung itu metode memilih penyediaan tanpa tender penuh dipakai bila hanya ada satu atau dua penyedia yang layak atau jumlah penyediaannya sangat terbatas. Terus penunjukan langsung ini tetap harus ada justifikasi dan harga harus wajar. Terus selanjutnya itu ada penggolongan penyedia barang atau jasa. Itu dibagi menjadi 3, yaitu usaha kecil, menengah, dan besar. Usaha kecil itu kurang dari sama dengan 2,5 miliar, menengah itu 2,5 miliar sampai 10 miliar, kalau besar itu lebih dari 10 miliar. Selanjutnya itu ada dokumen tender dan penawaran. Dokumen tender itu disiapkan oleh panitia, isinya itu undangan, instruksi tender, spesifikasinya, dan klarifikasinya. Terus dokumen penawaran itu disiapkan peserta, ada surat penawaran, jaminan, rincian teknis, rincian harga, dan dokumen penting. Kedua dokumen ini menjadi dasar evaluasi untuk menentukan pemenang. Selanjutnya itu ada pembelian langsung, itu mengundang minimal 3 penyedia untuk mengikuti proses tender sederhana. Jika hanya satu penyedia mengajukan penawaran, proses berubah menjadi penunjukan langsung. Tetap dilakukan evaluasi teknis dan harga di pemilihan langsung. Jadi kesimpulan yang bisa saya jelaskan itu pengadaannya harus transparan, terus sesuai aturan dan efisien. Terus HPS itu mengendalikan anggaran, jenis kontrak menentukan cara kerja, dan metode pemilihan penyedia disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terima kasih. Selanjutnya adalah pelelangan. Pelelangan adalah penyediaan barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum. Terdapat beberapa jenis pelelangan. Yang pertama, pelelangan umum. Yang kedua, pelelangan sederhana. Yang ketiga, pelelangan terbatas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pemilihan langsung. Nah, selanjutnya terdapat beberapa tahapan pelelangan. Yang pertama yaitu pengumuman, yang kedua yaitu pendaftaran, yang ketiga yaitu penilaian kualifikasi, yang keempat yaitu undangan dan pengambilan dokumen tender, yang kelima yaitu pemberian penjelasan, yang keenam yaitu proses penyampaian dan pembukaan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu evaluasi penawaran. Berikutnya adalah
Pelelangan negosiasi. Pelelangan negosiasi adalah proses pemilihan penyedia di mana setelah penawaran awal, panitia dan juga peserta bernegosiasi untuk mendapatkan harga terbaik atau penyesuaian teknis tanpa mengubah ketentuan utama lelang. Nah, untuk tahapan pelelangan negosiasi, yang pertama ada negosiasi bersamaan dilakukan secara serentak terhadap beberapa peserta tender. Yang kedua ada prinsip negosiasi dilakukan dengan tujuan mencapai harga yang lebih rendah dari HPS atau OE. Yang ketiga ada negosiasi lanjutan. Apabila 2 kali negosiasi bersamaan masih belum optimal dan masih ada peluang untuk menurunkan harga, maka bisa dilakukan negosiasi tambahan atau hasil terbaik. Yang terakhir yang keempat, koreksi HPS atau OE dilakukan sesuai ketersediaan anggaran. Selanjutnya yaitu jaminan. Jaminan merupakan hal yang cukup penting di samping kepercayaan kepada pelaku usaha. Untuk macam-macam jaminan sendiri, yang pertama ada jaminan penawaran, merupakan jaminan atas penawaran peserta. Yang kedua ada jaminan pelaksanaan, yaitu menjamin penyedia yang terpilih akan melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga ada jaminan seanggahan, merupakan jaminan dari peserta yang mengajukan seanggahan banding. Yang keempat ada jaminan pemeliharaan, yaitu menjamin penyedia memperbaiki kerusakan selama masa pemeliharaan. Lalu ada perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah dokumen hukum yang memuat hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan suatu pekerjaan, dibuat melalui proses penawaran dan penerimaan hingga mencapai kesepakatan tertulis. Dapat 3 macam perjanjian atau kontrak. Yang pertama berdasarkan masa perjanjian, ada kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Yang kedua berdasarkan cara pembayaran, ada kontrak bersifat lump sum, kontrak terima jadi, kontrak no cure no pay, kontrak persentase, kontrak harga satuan, kontrak insentif, dan kontrak biaya ditambah imbalan jasa. Yang ketiga ada kontrak berdasarkan bentuk perikatan. Ada kontrak bersama, kontrak kemitraan strategis, kontrak pemasukan berdasarkan penggunaan, kontrak pemasukan berdasarkan permintaan, perjanjian harga, perjanjian dengan beberapa pelaksana kontrak, dan yang terakhir ada kontrak kesepakatan teknis. Selanjutnya ada EPC atau Engineering Procurement and Construction adalah metode proyek di mana satu kontraktor menangani perencanaan, pengadaan hingga pembangunan. Nah, di tahap engineering, kontraktor menyusun perencanaan teknis termasuk desain, analisis, layout, dan juga perhitungan biaya. Selanjutnya di tahap procurement yaitu melakukan pengadaan material atau peralatan, mengatur logistik, dan memastikan kualitas sesuai standar. Yang terakhir yaitu di tahap construction yaitu melakukan pekerjaan pembangunan fisik, instalasi, pengawasan, pemeriksaan mutu, hingga testing dan juga commissioning. Yang terakhir yaitu evaluasi penawaran. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan untuk semua penawaran yang lulus pembukaan meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga sesuai ketentuan dokumen lelang. Selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi dan sanksi. Apa itu pengertian evaluasi aritmatik? Jadi evaluasi aritmatik adalah pemeriksaan ulang perhitungan terhadap penawaran harga, yaitu untuk memastikan perhitungan volume, harga satuan, dan total harga benar. Ruang lingkupnya yaitu pemeriksaan volume itu harus sesuai dengan dokumen pemilihan, pemeriksaan harga satuan yang tidak boleh diubah, konsistensi subtotal dan total untuk mengecek kesesuaian volume per harga satuan dan perhitungan PPN dan biaya lainnya, termasuk koreksi pembulatan. Selanjutnya itu prinsip, yaitu koreksi hanya untuk kesalahan hitung, bukan harga satuan. Selanjutnya proses koreksi harus transparan mungkin dan diberitahukan kepada penyedia. Dan jika koreksi mengubah total harga, penyedia sama sekali tidak boleh mengubah harga satuan. Next itu signifikansi, yaitu evaluasi aritmatik yang berfungsi untuk mencegah perbedaan interpretasi biaya, manipulasi harga satuan atau unbalanced bidding, kesalahan perhitungan yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek. Selanjutnya yaitu dasar hukum pemberian sanksi, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Perpres 16 Tahun 2018 dan kontrak konstruksi sebagai dasar hukum perdata. Jadi sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengadaan dan pelaksanaan kontrak. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sanksinya. Yang pertama itu sanksi perdata yang diberikan karena prestasi atau kegagalan seperti keterlambatan, mutu kerja tidak sesuai, melanggar persyaratan teknis, dan dokumen palsu atau manipulasi data. Yang bentuk sanksinya itu ganti rugi, pengurangan pembayaran, pemotongan jaminan, dan pemutusan kontrak. Dan selanjutnya itu ada sanksi administratif yang bersifat non perdata dan juga non pidana. Contohnya itu teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pembatalan tender, dan blacklist. Dan yang terakhir itu ada sanksi pidana untuk pelanggaran yang bersifat kriminal seperti pemalsuan dokumen dan juga suap atau penyuapan. Selanjutnya itu sengketa kontrak dalam jasa konstruksi. Penyebabnya yaitu perbedaan penafsiran kontrak, change order tidak disepakati, keterlambatan pekerjaan atau delay, dan mutu pekerjaan tidak sesuai, dan lain-lain. Dikarenakan sengketa kontrak ini terjadi di lapangan dan pastinya banyak sekali masalah. Selanjutnya itu ada juga mekanisme penyelesaiannya, yaitu musyawarah dan negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau litigasi dalam jalur pengadilan. Ketentuan peralihan dalam regulasi jasa konstruksi. Pengertiannya yaitu ketentuan peralihan adalah aturan yang mengatur masa transisi ketika regulasi baru diberlakukan dan dibuat agar perubahan aturan tidak mengganggu jalannya proyek. Fungsinya yaitu untuk mencegah kekosongan hukum, menjamin kelanjutan kontrak yang berjalan, menghindari kebingungan penerapan aturan baru, dan memberikan waktu adaptasi bagi penyedia dan pemerintah. Dan terakhir itu contoh ketentuannya yaitu kontrak yang sedang berjalan tetap menggunakan aturan lama dan tidak menggunakan aturan baru agar tidak mengganggu jalannya proyek.
Selanjutnya, tender yang sudah diumumkan mengikuti regulasi sebelumnya dan tidak mengikuti regulasi yang baru. Selanjutnya, sertifikasi tenaga ahli diberlakukan bertahap dan penyesuaian sistem klasifikasi penyedia dalam periode tertentu.